Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada hal yang sangat menarik yang terjadi di USA, tepatnya di Los Angeles, di mana pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 10 Januari 2025, wilayah Los Angeles mengalami kebakaran hebat. Bahkan terakhir kebakaran ini mencapai 23.000 lebih hektar. Yang sangat luar biasa. Pemerintah Amerika pun sangat-sangat keteteran untuk menanggulangi dan menangani api ini. Sampai saat ini pemerintah Amerika Serikat belum mampu memadamkan api secara total. Dan kerugiannya ditaksir sangat banyak dan sangat luar biasa. Kita bisa melihat wilayah yang menjadi barometer dunia dalam hal bagaimana hidup glamornya masyarakat sekitar Los Angeles. Maka dengan satu kekuatan, satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama api, maka manusia yang mengaku sebagai orang yang hebat, makhluk yang hebat, itu tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Harta kekayaan yang dibangga-banggakan, rumah-rumah mewah yang dibangga-banggakan, kehidupan yang dibangga-banggakan, dalam hitungan menit, hitungan jam, itu hilang, habis, ludes, ditelan oleh satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama api. Ini tentu semua harus jadi pembelajaran bagi kita, bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun mampu untuk meminta agar diakhirkan atau dipercepat. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nas. Segala musibah yang menimpa kepada manusia itu pada dasarnya disebabkan salah satunya adalah karena perbuatan dirinya sendiri. Ma asaba min musibatin fa biidznillah. Segala musibah yang menimpa adalah hakikatnya atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang superpower, negara yang hebat dalam segala bidang, dalam kemajuan teknologi informasi, teknologi persenjataan. Bahkan dia merupakan penyuplai utama terhadap Zionis Israel. Tetapi untuk melawan satu makhluk Allah yang bernama api saja, Amerika tidak mampu menyelesaikan dengan cepat. Oleh karenanya, ini sesungguhnya adalah warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan sebelum datangnya azab yang sesungguhnya. Karena kalaulah itu sebuah peringatan, tentu masih ada kesempatan orang untuk memperbaiki dirinya. Tetapi kalau itu azab, maka semuanya sudah tentu akan diselesaikan dalam segala urusan-urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk kita, mari kita sama-sama jadikan hal ini pembelajaran. Dalam hidup ini, janganlah sekali-kali kita merasa hebat, janganlah sekali kita merasa sombong, karena hakikatnya apa yang sekarang kita miliki ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita sekarang berada dalam kehidupan sekarang ini masih menghirup napas yang segar, masih diberikan kehidupan di dalam kehidupan dunia ini. Hakikatnya itu adalah karena Allah menghendakinya.
Seseorang yang Allah berikan amanah harta, kekayaan, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan jabatan, dan seseorang yang diberikan segala kemuliaan dan kehormatan, maka pada hakikatnya itu adalah atas kehendak Allah dan merupakan amanah Allah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya. Kepada kita yang diberikan amanah-amanah itu, marilah segera pergunakan amanah-amanah itu sesuai dengan pemiliknya, sesuai dengan keinginan dan kehendak pemiliknya. Kalau orang diberikan harta, maka harta itu harus dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan kedudukan, pangkat dan jabatan, maka pergunakanlah hal tersebut dalam rangka menjadi khalifatu fil ard, mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini untuk menciptakan tatanan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan peristiwa ini bukan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi peristiwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita doakan akan menggugah orang-orang yang selama ini dilupakan dengan kesombongan dan kekafirannya. Kenapa? Karena Allah berkehendak, jika Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada orang yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, ketika Allah berkehendak untuk menyesatkan seseorang, maka tidak akan ada mampu orang untuk memberikan hidayah kepadanya. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah, wa may yudlil fala hadiyalah, wa may yahdillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Itulah kalimat yang sering disampaikan para khatib ketika menyampaikan khutbahnya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama jadikan pembelajaran, menjadikan nasihat untuk kita, agar kita tentunya memperbaiki diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Karena sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang ketika dia melaksanakan sebuah perbuatan salah, dosa, maksiat, kemudian dia segera mohon ampunan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruannya yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi di pagi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.